Cerita dimulai, ia berusaha mencapai puncak seni bela diri, tetapi ia tahu bahwa itu adalah puncak yang takkan pernah bisa ia raih, tidak peduli berapa banyak waktu dan usaha yang ia curahkan. Untuk menantang kenyataan ini, ia berpegang teguh pada sebuah legenda kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Legenda itu menceritakan tentang buah emas di kedalaman sebuah suaka yang dijaga oleh seekor naga dewa, buah yang konon katanya akan memberikan keabadian kepada siapapun yang memakannya. Setelah menemukan suaka mitos itu, ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan sang naga. Tanpa gigih meskipun luka-lukanya parah, ia berpikir bahwa legenda itu bukan hanya fantasi. Setelah pertarungan yang pahit, ia mengalahkan naga dewa dan duduk di atas tubuh tak bernyawanya. Mengumumkan kemenangannya, ia akhirnya mencapai pohon legendaris tempat buah emas keabadian yang berkilauan itu tergantung. Percaya bahwa dengan ini ia akhirnya bisa mencapai eselon tertinggi seni bela diri, ia mengulurkan tangannya yang kelelahan, meraih buah itu dan mulai memakannya. Pria ini dikenal sebagai Gilfas Elragon dan ia dijuluki sebagai pria terkuat di dunia. Beberapa dekade berlalu dan kini Gilfas terbaring di ranjang kematiannya, seorang lelaki tua yang dikelilingi oleh keluarganya yang berduka. Putra sulungnya, Gileyam, berdiri di sisinya, memegang tangannya, sementara anggota keluarga berbisik bahwa lebih baik membiarkannya pergi dengan damai. Putranya menatapnya dengan sedih saat Gilfas meyakinkannya, mengatakan untuk tidak terlihat begitu sengsara, bahwa waktunya telah tiba. Putranya mengatakan kepadanya bahwa istana akan terasa begitu kosong tanpanya dan ibunya, tetapi Gilfas menepis kata-katanya sebagai omong kosong sentimental. Dalam hatinya, Gilfas berpikir bahwa legenda keabadian itu hanyalah sebuah cerita, tetapi ia bersyukur karena telah diberkati dengan seorang istri dan anak-anak. Sambil membelai wajah putranya, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia telah menjalani hidup yang panjang dan penuh dan tidak memiliki penyesalan. Namun tiba-tiba, matanya melebar di saat-saat terakhirnya saat ia menyadari bahwa apa yang ia katakan adalah sebuah kebohongan, bahwa ia memang memiliki penyesalan yang mendalam. Ia mencengkram tangan putranya dengan erat, berteriak dalam hati, berharap ia memiliki lebih banyak waktu, hanya lebih banyak waktu untuk mencapai puncak seni bela diri. Dengan tangisan terakhir putranya, kehidupan Gilfel Dragon berakhir, atau begitulah seharusnya. Tiba-tiba, ia menemukan dirinya sadar kembali, merasa bingung, seolah-olah bangun dari tidur nyenyak. Ia bertanya-tanya tentang dinding di depannya, yang tampaknya terbuat dari kertas. Tubuhnya terasa anehnya ringan, dan ketika ia melihat tangannya, ia terkejut menemukan itu adalah tangan seorang bayi. Ia menyadari dalam kebingungan bahwa ia telah berubah menjadi bayi, bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan kedudukannya bisa berakhir dalam situasi seperti itu. Saat ia berbaring di buayanya mencoba memahami apa yang terjadi, bagaimana dan oleh siapa, pemandangan naga, suaka, dan buah emas melintas di benaknya, membuatnya bertanya-tanya apakah buah itu adalah penyebab dari semua ini. Gilfas kemudian menyadari bahwa kekuatan buah itu bukanlah keabadian, melainkan reinkarnasi. Meskipun ia tidak pernah menduganya, ia menganggapnya sebagai keberuntungan besar, kesempatan baru untuk akhirnya mencapai puncak seni bela diri. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia tidak sendirian, tetapi berada di ruangan yang penuh dengan buayan bayi lainnya. Ia menyimpulkan bahwa karena ia berada di gedung terpisah, ia pasti telah terlahir kembali ke dalam keluarga Elragon lagi. Tetapi ia bertanya-tanya mengapa semua anak-anak ini dikumpulkan di satu tempat sebelum melihat beberapa pelayan memasuki ruangan. Gilfas mengenali salah satu pelayan dan menyadari bahwa ini adalah waktu makan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Para pelayan membawa masuk goblin yang terikat, yang membingungkan Gilfas mengapa goblin itu ada di sana dan apa yang mereka rencanakan. Tiba-tiba, goblin itu dibunuh dan darahnya memercik ke anak-anak, termasuk Gilfas, yang sejenak tercengang. Bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, ia melihat para pelayan mengencerkan cairan merah di botol bayi, percaya bahwa mengencerkannya sebanyak ini akan aman. Ketika botol itu ditawarkan kepadanya, ia menyadari dengan ngeri bahwa apa yang ada di dalamnya bukanlah susu, melainkan cairan yang meluap dengan kekuatan sihir yang menakutkan. Ketakutan mencengkeramnya saat ia berpikir betapa berbahayanya memberi makan bayi dengan sesuatu seperti ini. Tidak dapat melawan dengan tubuhnya yang mungil, pelayan itu memaksanya minum sementara ia berteriak dalam hati karena lupa bahwa ia hanyalah seorang bayi. Pada saat itu, ia mengenali rasa cairan itu. Itu adalah darah naga kuno. Ia bertanya-tanya apakah mereka sudah gila untuk membuat bayi meminumnya. Baru kemudian ia mengerti apa yang mereka maksud dengan mengencerkannya. Ia awalnya memutuskan harus segera memuntahkannya, berpikir sedikit saja tidak akan membunuhnya, terutama karena ia melihat bayi-bayi lain secara naluriah memuntahkannya. Tetapi sebelum ia melakukannya, sebuah ide muncul. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Ia menyadari bahwa jika ia menyerap semua kekuatan sihir ini, ia mungkin bisa melampaui dirinya yang dulu dan mencapai puncak seni bela diri yang sejati. Dan meskipun ia tidak mengerti mengapa semua ini terjadi, ia memutuskan untuk merebut kesempatan ini dengan segenap kekuatannya. Ia berteriak dalam jiwanya, memperingatkan mereka untuk tidak meremehkan Gilfas Elragon. Pelayan itu terkejut menyadari bahwa bayi ini berbeda dari yang lain. Saat ia dengan rakus menenggak darah naga itu, Gilfas bertekad untuk menyerap semua kekuatan sumber sejati dari naga kuno itu. Para pelayan menyaksikan dengan takjub saat bayi itu dengan tenang meminum cairan yang kuat itu, menganggapnya sebagai keuntungan bagi mereka. Setelah selesai,
Gilvas berbaring di tempat tidurnya, kelelahan, tetapi berhasil dalam misinya. Ia memperhatikan bahwa bayi-bayi lain juga selamat. Menyadari bahwa naluri bertahan hidup bayi tidak boleh diremehkan. Setelah menyerap semua kekuatan itu, rasa kantuk yang dalam dan tak tertahankan menguasainya, yang memang wajar dari tubuh bayi, dan ia jatuh ke dalam tidur nyenyak. 7 tahun berlalu. Gilvas, yang sekarang dikenal sebagai Zeke Elragon, terbangun dalam tubuh seorang anak yang berbadan kuat, menjalani latihan fisik yang sangat melelahkan. Ia melakukan handstand satu tangan sambil menyeimbangkan batu besar di kakinya. Lalu ia melemparkannya dan menghentikan latihan. Deke mengaitkan tubuh luar biasa ini dengan darah naga kuno yang ia minum. Darah ini, yang mengandung sejumlah besar kekuatan sumber sejati, memberi semua anak yang meminumnya tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Tetapi berkat kekuatan sumber yang ia serap di kehidupan masa lalunya, Deke mampu mengasimilasi setiap tetes kekuatan naga kuno, menghasilkan transformasi fisik yang bahkan membuatnya sendiri takjub. Meskipun kekuatannya, ia frustrasi karena ia hanya mencapai level 1 bintang, padahal ia berharap bisa mencapai setidaknya 4 bintang pada tahap ini. Bintang adalah ukuran kekuatan yang dicapai dengan menekan kekuatan sumber sejati seseorang hingga batas absolutnya. Tubuh dibayangkan sebagai alam semesta tempat bintang-bintang mengambang. Dan semakin banyak bintang, semakin besar kekuatannya. Tetapi kesulitannya meningkat dengan setiap bintang baru. Zack dalam kehidupan sebelumnya sebagai Gilvas adalah satu-satunya orang di dunia yang telah mencapai peringkat 10 bintang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Deke merenungkan betapa cepatnya waktu berlalu. 7 tahun telah berlalu sejak ia terlahir kembali sebagai putra tidak sah dari kepala keluarga Elragon saat ini. Selama tahun-tahun ini, ibunya telah meninggal dan ayahnya bahkan tidak pernah mengunjunginya sekalipun, membuatnya bertanya-tanya ayah macam apa dia itu. Sungguh mengejutkan untuk terlahir kembali. Tetapi kejutan yang lebih besar adalah bahwa reinkarnasinya telah terjadi 1000 tahun di masa depan. Di dunia yang keras di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan bukti paling jelas dari kekejaman dunia ini adalah ritual mengerikan yang telah dilalui anak-anak, yang dikenal sebagai ujian naga. Anak-anak yang selamat dari ujian ini seharusnya dilatih untuk menjadi prajurit bagi keluarga Elragon. Tetapi 7 tahun telah berlalu tanpa satupun instruktur datang untuk D. Ketika ia menghadapi salah satu pelayan tentang hal ini, menganggapnya aneh bahwa hanya ada pelayan dan tidak ada instruktur. Pelayan itu menjawab bahwa ia tidak diizinkan untuk menjawab. Deke mengatakan kepadanya bahwa ia tidak membutuhkan pelatihan tempur saat ini. Karena membangun tubuhnya lebih penting dan ia bisa mengatasinya sendiri, ia kemudian memintanya untuk setidaknya memberinya informasi tentang anak-anak keluarga utama, tetapi ia mengulangi jawaban yang sama. Ini membuatnya marah, dan ia bertanya-tanya apakah itu saja yang bisa ia katakan. Meskipun jelas ia tidak takut dari tatapan tajamnya, ia mengulangi kalimatnya untuk ketiga kalinya bahwa ia tidak diizinkan untuk menjawab. Deke bertanya langsung apakah ia dianiaya, dan ia menjelaskan bahwa perintah mereka terbatas pada memenuhi kebutuhan pribadinya saja. Deke mencatat dalam hati bahwa pelayan ini adalah petarung bintang 3 dan akan cukup untuk pelatihan dasarnya. Ia merasa bahwa hidup selama 7 tahun dengan komunikasi minimal ini sangat aneh. Jadi ia memutuskan untuk menuju ke hutan. Sementara pelayan itu berdiri diam, di mana Deke melihat bahwa ia mengabaikannya. Saat di hutan, Deke melanjutkan latihannya dengan memakan tumbuhan beracun. Mengingat bahwa menahan rasa pahitnya adalah bagian dari latihannya, ia merasa sabar tetapi kesal dengan akar-akar yang terus mengikutinya, bertanya-tanya apakah ada yang bisa menghentikan para pengamat ini. Namun, ia tidak berharap mereka mengungkapkan diri mereka untuk masalah sesederhana itu. Jadi, ia berteriak ke udara, menyuruh mereka untuk mengatakan saja apa yang ingin mereka katakan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu datang dan seekor babi hutan besar yang marah muncul dari pepohonan. Deke memperhatikan kabut hitam yang mengelilingi babi hutan itu, sesuatu yang tidak ada 1000 tahun yang lalu, dan bertanya-tanya tentang sifatnya. Babi hutan itu melihat Zeek dan melepaskan niat membunuh yang ditujukan padanya. Babi hutan itu kemudian menyerangnya. Deke dengan mudah menghindari serangan babi hutan itu dan memberinya pukulan ringan yang cukup untuk mengalahkannya seketika. Ia berpikir pada dirinya sendiri bagaimana jentikan sederhana dari seseorang di level 1 bintangnya bisa menyebabkan begitu banyak kerusakan dan menyimpulkan bahwa kualitas bintanglah yang sangat penting. Ia membawa mayat babi hutan itu di bahunya, merasa bosan ditinggalkan sendirian seperti ini, dan mulai berpikir untuk melakukan perjalanan, mungkin ke laut. Sementara itu, pengamat yang bersembunyi benar-benar terkejut. Ia bertanya-tanya bagaimana anak ini berhasil membentuk bintang dan mengalahkan babi hutan yang marah dengan satu pukulan tanpa pelatihan apapun. Dan di atas itu, ia menyadari kehadirannya. Pengamat itu menyimpulkan bahwa anak ini tidak normal. Pengamat itu meninjau apa yang ia ketahui. Ibu Deke telah meninggal ketika ia masih muda, dan ayahnya tidak peduli padanya, jadi ia tidak menerima pendidikan yang layak. Tetapi menjadi putra kepala keluarga, ia tidak diizinkan untuk melarikan diri dan dijaga di bawah pengawasan. Pengamat itu berpikir segalanya mulai menarik. Ketika Deke kembali ke rumahnya, ia merasakan kehadiran orang-orang kuat di dalam. Mungkin kelas bintang 4 atau 5 dan bertanya-tanya apa yang mereka inginkan darinya. Ia mendengarkan dari balik pintu dan tidak merasakan niat membunuh, yang membuatnya mengesampingkan kemungkinan mereka menjadi pembunuh.
Ia membuka pintu dan bertanya mengapa mereka ada di sana, segera mengenali lambang keluarga Ragon di seragam mereka, yang membuatnya semakin penasaran tentang apa yang mereka inginkan darinya. Seorang petugas tua melangkah maju, memperkenalkan dirinya, dan mengumumkan bahwa mereka datang untuk membawa Deke untuk ujian. Deke terkejut dengan berita ini, berteriak bahwa tidak ada yang memberitahunya tentang hal ini. Setelah itu, Deke menemukan dirinya mengenakan seragam. Dalam perjalanan ke rumah keluarga utama, ia melihat kastil yang luas di depannya, tidak dapat percaya bahwa ia akan kembali ke tempat ini setelah 1.700 tahun. Setelah Zeke dibawa dari rumahnya oleh seorang utusan, ia diharuskan untuk kembali ke keluarga utama. Setibanya di sana, Deke diminta untuk mengganti pakaiannya karena ia tidak bisa masuk ke halaman dengan pakaiannya saat ini. Pada saat itu ia menyadari bahwa ia tidak dibawa ke sini untuk tinggal di rumah utama. Ia telah dibawa ke Sarang Naga, sebuah lembaga pendidikan eksklusif yang didirikan oleh keluarga Ragon suatu saat selama milenium terakhir. Setiap orang yang lahir di keluarga Ragon bertujuan untuk menghadiri tempat ini dan menerima pendidikan mereka setelah mencapai usia 7 tahun. Hari ini adalah hari ujian masuk, dan meskipun Zeke tidak menerima pendidikan persiapan apapun, mengikuti ujian adalah wajib, itulah sebabnya ia dibawa dari daerah perbatasan. Ia merasa sayang sekali mereka datang menjemputnya tepat ketika ia berencana untuk bergerak sendiri setelah membuat banyak persiapan. Saat berada di sana, seorang anak laki-laki berambut biru bernama Langis mendekatinya dan bertanya dengan prihatin apakah mereka baik-baik saja. Deke bertanya, "Ada apa, nak?" Langis tampak bingung dan menjawab dengan memperkenalkan dirinya, lalu menjelaskan bahwa ia hanya melihatnya terlihat seperti dalam masalah. Deke mencatat bahwa meskipun Langas tampak malu, ia memiliki keberanian. Deke meminta maaf kepada Langis karena berbicara dengannya dengan dingin pada awalnya. Deke memperkenalkan dirinya setelah mengetahui nama Langas dan menjelaskan bahwa ia hanya bingung tentang apa yang akan mereka lakukan dalam ujian. Langus mengatakan kepadanya bahwa isi ujian tidak berubah dari tahun ke tahun. Tetapi Zeke menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang isi ujian yang mengejutkan Langis yang menganggapnya sangat ceroboh. Saat Langas hendak menjelaskan ujian kepadanya, mereka diganggu oleh suara yang memanggilnya sebagai bukan siapa-siapa. Langas berbalik dengan gugup ke arah sumber suara. Sementara Dek terkejut bahwa anak laki-laki yang mendekati mereka itu mengarahkan itu ke Langas. Seorang pengganggu bernama Wuriten muncul dan mulai mengejek Langas, bertanya mengapa bukan siapa-siapa sepertinya ada di sini. Langas terbata-bata bahwa ia ada di sini untuk ujian Sarang Naga. Tetapi Wuriten melanjutkan ejekannya, mengatakan tidak mungkin seseorang sepertinya bisa masuk karena ayahnya adalah naga palsu dan dengan meremehkan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan oleh putra naga palsu. Sementara itu, Deke mendengarkan dan memperhatikan Langis mengepalkan tinjunya dengan marah. Keluarga Ragon memiliki hierarki yang jelas yang ditetapkan oleh penguasa mutlak. Hierarki ini terdiri dari berbagai peringkat seperti naga yang lebih rendah untuk rekrutan baru, naga muda untuk tentara biasa, naga dewasa untuk komandan, dan naga tua untuk eksekutif. Di bagian bawah piramida ini adalah naga palsu, gelar merendahkan yang diberikan kepada mereka yang gagal masuk ke sarang naga atau tidak bisa lulus darinya. Langis berpikir dalam hati bahwa ia ingin membuktikan bahwa mereka bukan palsu. Deke dengan tenang menyela dan bertanya kepada Wuriten mengapa tidak mungkin bagi Langis dan bagaimana ia bisa tahu hasilnya padahal ia bahkan belum mencoba. Wuriten menjadi marah dan bertanya kepada Deke siapa dia, tetapi Deke mengabaikan kemarahannya dan mengulangi pertanyaannya. Wuriten menjawab bahwa itu karena mereka semua lemah. Deke mengejek kata lemah dan mengatakan kepada Wuriten bahwa ia membayangkan Langis jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti dia. Wuriten menjadi marah dan bertanya kepada Deke apakah ia mengklaim mereka lebih rendah dari Langis. Tetapi sebelum situasi bisa memanas, mereka diinterupsi oleh suara seorang penguji dari kelas naga dewasa yang berteriak untuk menarik perhatian. Untuk mengumumkan dimulainya ujian masuk sarang naga. Penguji menginstruksikan semua pelamar untuk mendaftar, mengambil tag nomor, dan kemudian melanjutkan ke gerbang kedua. Wuriten memberi Zeke tatapan terakhir dan berkata ia akan mengingat wajahnya. Deke dengan tenang berkomentar bahwa tidak perlu marah dan bahwa pemuda masa kini cepat marah, yang membingungkan Lungis, yang mengingatkannya bahwa mereka seumuran. Lungis menjelaskan bahwa siapapun akan marah jika diberitahu bahwa orang lain lebih kuat dari mereka. Deke bertanya-tanya tentang logika dalam kata-kata pengganggu itu. Jika ujian itu wajib, bagaimana mungkin tidak mungkin bagi Langis untuk lulus? Langus, terkejut lagi oleh ketidaktahuan Zeke, menjelaskan bahwa seseorang bisa menarik diri dari ujian jika ternyata mereka tidak memiliki kemampuan dan bahkan menyarankan Zeke harus menarik diri juga, untuk menghindari terluka. Tetapi Deke menjawab dengan percaya diri bahwa seseorang di levelnya tidak bisa menarik diri, bahkan jika ia mau. Langus menanggapi Deke bahwa kepercayaan dirinya luar biasa, meskipun ia tidak menyadari isi ujian. Deke dengan enggan setuju, menunjukkan bahwa mereka harus bergegas karena ujian akan segera dimulai. Yang lain dengan ragu-ragu setuju. Ketika mereka tiba di area pengujian, penguji menjelaskan bahwa tes itu sederhana. Yang harus mereka lakukan hanyalah menggores batu yang tampak aneh untuk lulus. Tidak ada senjata selain yang disediakan yang diizinkan, tetapi menggunakan tangan kosong diizinkan, dan setiap lamar memiliki 3 kali percobaan. Deke berpikir tes itu sangat lunak, yang mengejutkan Langis. Zeke menjelaskan bahwa yang harus ia lakukan hanyalah menggores batu itu,
terutama karena ia mengharapkan tes yang menakutkan setelah ritual ujian naga yang gila yang telah mereka jalani. Setelah penguji mengumumkan dimulainya tes, pelamar pertama melangkah maju dan memukul batu itu dengan senjata yang disediakan. Senjata itu hancur dan kekuatan pukulan itu memantul kembali ke pelamar, melukainya parah. Apa yang terjadi mengejutkan semua orang. Deke tidak menyangka batu itu sekeras ini. Pelamar itu jatuh ke tanah kesakitan. Penguji mengumumkan kegagalan percobaan pertama, dan ketika pelamar tidak bisa bangun, ia dianggap menarik diri dan diperintahkan untuk dibawa pergi. Dan pelamar berikutnya diberitahu untuk melangkah maju segera. Deke melihat Lungis menutupi wajahnya dengan ketakutan. Jadi ia mengingatkannya bahwa ini adalah ujian. Ia bertanya kepada Deke tentang sifat batu itu dan Lis menjelaskan bahwa itu adalah batu regenerasi. Ia menjelaskan bahwa batu ini bisa secara instan memperbaiki goresan kecil apapun. Dan yang lebih penting, jika diserang dengan kekuatan kasar, ia akan memantulkan kembali guncangan itu dengan ratusan kali lipat kekuatannya. Namun, jika penyerang dengan benar mengedarkan kekuatan sumber eter mereka di dalam tubuh mereka selama serangan, batu itu akan tergores. Deke kemudian menyadari bahwa ujian itu bukan tentang keterampilan tempur, tetapi tentang kemampuan untuk mengendalikan kekuatan sumber eter. Ia melihat sekeliling dan melihat bahwa sejumlah besar pelamar tampaknya mampu lulus sementara yang lain terus gagal dan terluka. Setelah penguji mengumumkan diskualifikasi pelamar nomor 203 dan memanggil yang berikutnya, ia memanggil pelamar nomor 315. Deke melihat tagnya, bertanya-tanya apakah itu gilirannya. Sementara Langas dengan cemas mendesaknya untuk menarik diri dari tes, Deke mengabaikan kekhawatiran temannya, berjalan menuju area pengujian, dan meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir, meninggalkan Langus untuk mengawasinya dengan wajah waspada. Ketika Deke berdiri di depan penguji, yang terakhir bertanya kepadanya senjata mana yang akan ia gunakan. Aura emas yang kuat muncul di sekitar Zeke, dan ia menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan senjata. Penguji bertanya lagi untuk mengonfirmasi bahwa ia memang tidak akan menggunakan senjata apapun, dan Zeke menguatkan keputusannya, menjelaskan bahwa tinjunya akan cukup. Bisikan menyebar di antara para hadirin yang bertanya-tanya tentang niatnya untuk mengambil tes dengan tangan kosong, percaya bahwa tinjunya pasti akan hancur tidak peduli seberapa terampil ia dalam menggunakan eter. Ketakutan Langus tumbuh, dan ia mulai membayangkan lengan Zeke benar-benar robek. Merasa menyesal karena tidak mencoba menghentikannya lebih kuat. Dihadapkan dengan desakan Zeke, penguji tidak punya pilihan selain setuju, memberinya izin untuk memulai. Deke mendekati batu regenerasi, merenungkan sifatnya yang aneh, yang belum pernah ia lihat sebelumnya, bertanya-tanya apakah logam ini telah terbentuk selama 1000 tahun terakhir. Ia menyadari ada banyak hal yang tidak ia ketahui di era baru ini. Tetapi ia dengan cepat mengesampingkan pikiran-pikiran ini sebagai tidak penting dan mulai memusatkan energi api yang sangat besar di tinjunya. Longes menyaksikan adegan itu dengan ketakutan dan meneriakkan nama Deke, merasa perlu menghentikannya sebelum ia melukai dirinya sendiri. Deke yakin bahwa batu itu akan mampu menahan kekuatan penuhnya dan bersiap untuk melepaskan teknik tempurnya yang dikenal sebagai bentuk akhir gaya pembunuh naga. Deke memberikan pukulan yang menghancurkan ke batu itu, menyebabkan ledakan dahsyat yang menutupi area itu dengan debu dan puing-puing. Baik Langs maupun penguji tertegun oleh kekuatan pukulan itu. Ketika debu mengendap, batu itu tampak hancur berkeping-keping. Deke melihat hasil serangannya, berpikir bahwa teknik ini masih sedikit terlalu canggih untuk tubuhnya saat ini. Kemudian ia melihat tangannya yang terluka dan berlumuran darah dengan senyum lebar, berkomentar bahwa latihannya saat ini masih tidak memadai. Keadaan kaget dan tidak percaya menyebar di antara para hadirin saat Wuriten berteriak bahwa ia telah menghancurkannya. Sementara seorang gadis pirang berkomentar bahwa apa yang terjadi itu menarik. Langis tidak bisa mempercayai matanya dan berteriak dalam keadaan tidak mengerti. Penguji bertanya-tanya bagaimana ia berhasil menghancurkan batu regenerasi, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh petarung bintang 4 atau lebih tinggi. Ia mulai berspekulasi bahwa mungkin ia telah mewarisi kekuatan garis keturunannya meskipun ia adalah putra tidak sah. Penguji memperhatikan gaya yang digunakan Zeke dan merasa ia pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Deke dengan tenang mendekati penguji dan bertanya tentang hasil tesnya. Setelah hening sejenak, penguji dengan keras mengumumkan keberhasilan pelamar nomor 315. Setelah itu, penguji lain mendekatinya dan menyerahkan botol kecil berisi cairan hijau bercahaya. Jadi, Deke bertanya kepadanya cairan apa ini. Penguji kedua tersenyum dan menyuruhnya menyingkir. Penguji pertama campur tangan dan menyuruh rekannya untuk tenang sementara Deke bertanya-tanya dalam hati apakah cairan ini adalah hadiah yang diberikan kepada mereka yang lulus. Pada saat itu, Langis berlari ke arah Zeke, berteriak kegirangan, memberi selamat padanya atas penampilannya yang luar biasa dan menghancurkan batu itu. Deke tersenyum dan menyuruhnya untuk tenang. Deke bertanya kepada Langis apa isi botol yang diberikan penguji kepadanya, dan Langis menjawab bahwa itu adalah ramuan penyembuhan. Deke bertanya lagi untuk konfirmasi, dan Langis menjelaskan bahwa itu adalah grade biasa. Saat ia membuka botolnya sendiri, Deke memeriksa botol di tangannya, merasa bahwa itu tidak tampak beracun. Dan meskipun ia ragu, ia mulai bertanya-tanya apakah itu adalah ramuan obat mujarab. Ramuan obat mujarab adalah ramuan yang dibuat dari bahan-bahan yang sangat langka, seperti tumbuhan yang hanya tumbuh di alam rahasia,
inti ramuan obat mujarab murni, dan bahan-bahan dari binatang dewa dan mitos yang hampir tidak mungkin ditemukan. Meminum ramuan obat mujarab tidak hanya menyembuhkan luka baru, tetapi juga secara instan mengobati luka lama, selain sangat meningkatkan kekuatan eter. Karena kelangkaan komponennya dan kesulitan pembuatannya, ramuan itu tidak pernah muncul di pasar. Setelah menyadari nilai dari apa yang ia pegang, Deke meminum isi botol itu. Aura hijau memancar dari lengannya, dan tangannya benar-benar sembuh dalam sekejap, yang mengkonfirmasi kepadanya bahwa itu adalah ramuan obat mujarab asli. Longes tidak tahu apa itu ramuan obat mujarab, tetapi ia berkomentar bahwa ramuan penyembuhan yang dibuat oleh keluarga Dragon jauh lebih baik daripada yang dijual di toko. Deke terkejut bahwa lukanya sembuh begitu cepat dan bertanya kepada Langis apakah ini sangat menakjubkan. Yang dijawab Langis bahwa apa yang terjadi memang menakjubkan. Tetapi ia menambahkan bahwa meskipun penyembuhannya kuat, ia tidak merasakan peningkatan kekuatan eter seperti yang seharusnya dilakukan ramuan obat mujarab. Kemudian mengatakan kepada Deke bahwa kekuatannya sendiri lebih mengesankan, yang dibantah Deke. Deke berpikir dalam hati bahwa ramuan dengan kecanggihan ini pasti merupakan produk dari 1000 tahun kebijaksanaan manusia. Langas memuji Deke lagi, menyebutnya sangat kuat, yang dijawab Deke bahwa ia bertujuan untuk menjadi yang terkuat. Uriten mendengar percakapan ini dan dengan sinis berkomentar tentang bagaimana Deke bisa mengatakan sesuatu yang begitu berani dengan begitu sederhana. Tes berlanjut dan pelamar 382, 395, dan 405 lulus. Keberhasilan mereka sudah diharapkan seperti yang dikomentari Langas. Kemudian penguji memanggil pelamar berikutnya, nomor 414. Giliran Langas, dan ia pergi ke arena sambil bergumam dengan gugup. Deke memperhatikan kegugupannya dan bertanya-tanya apakah ia tegang, lalu menyemangatinya dengan keras, menyuruhnya untuk tenang, yang dijawab Langis untuk tidak menetapkan harapan terlalu tinggi. Deke berdiri bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan temannya. Langis meraih pedang dan bersiap untuk tes setelah penguji memberinya izin untuk memulai. Langis mengeluarkan teriakan yang kuat dan menyerang batu itu, tetapi kekuatan pukulan itu memantul padanya dan menjatuhkannya ke tanah. Penguji mengumumkan kegagalan percobaan pertamanya, mengingatkannya bahwa ia memiliki 2 percobaan tersisa. Langis bangkit, bertekad untuk berhasil lain kali, dan menyerang batu itu lagi. Tetapi ia gagal lagi dan jatuh ke tanah, kelelahan dan putus asa. Di tribun, Uriten dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak, mengatakan mereka tahu putra naga palsu akan sama sepertinya dan mendesaknya untuk menyerah. Uriten mengingatkan teman-temannya tentang apa yang dikatakan Zeke sebelumnya dan dengan sinis mengulangi bagaimana ia mengklaim bahwa Langis, yang tergeletak di tanah, lebih kuat dari mereka. Mereka menggambarkan kata-kata Zeke sebagai tidak masuk akal dan konyol. Penguji bertanya kepada Langis, yang sedang duduk di tanah, apakah ia ingin menggunakan percobaan terakhirnya. Pada saat itu, Deke muncul di sampingnya dan bertanya mengapa ia memilih pedang. Langus terkejut oleh kata-kata Zeke dan bertanya apa yang ia maksud dengan menggunakan tombak. Zeke menjelaskan bahwa ia tidak mengerti mengapa ia menggunakan senjata yang tidak cocok untuknya dan tanpa rencana apapun, meyakinkannya bahwa tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak akan bisa menggores batu itu dengan pedang. Uriten dan teman-temannya mendengar ini dan mengejek Zeke, menyebutnya bodoh, bertanya-tanya bagaimana ia bisa menyarankan menggunakan tombak ketika ayahnya telah melatihnya untuk menggunakan pedang. Salah satu dari mereka tetap skeptis, percaya bahwa hanya mengubah senjata tidak akan membuat perbedaan. Deke mendekati penguji dan bertanya apakah mengubah senjata selama tes bertentangan dengan aturan, yang dijawab penguji bahwa tidak ada masalah dengan itu. Deke kembali ke Langus dengan senyum dan memberitahunya apa yang dikatakan penguji, menganggap situasinya sekarang baik, lalu bertanya apakah ia akan menyerah dan pergi begitu saja. Langis mengingat ayahnya melatihnya dan dengan tegas menjawab tidak, memutuskan ia akan mencoba menggunakan tombak. Kenangan ayahnya, yang tidak bisa masuk sarang naga, kembali ke Langis dan bagaimana meskipun diejek dan disebut naga palsu, ia tidak pernah merasa pahit dan membesarkannya. Longes bersumpah pada dirinya sendiri saat itu untuk membuktikan bahwa orang yang dibesarkan ayahnya bukanlah palsu. Ia menggenggam tombak itu, berpikir bahwa jika ia mencoba lagi dengan pedang, hasilnya akan sama. Jadi, ia memutuskan untuk mempercayai Deke. Langas bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan tombak. Kemudian Deke memanggilnya dan menyuruhnya untuk menusuk lurus ke depan tanpa memikirkan apapun. Deke berdiri di belakangnya untuk memperbaiki postur tubuhnya, mengulangi bahwa ia hanya boleh menusuk ke depan. Long ragu sejenak, berpikir tidak masuk akal bahwa ia akan berhasil hanya dengan tusukan langsung dari senjata yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Tetapi ia mengingat kata-kata Deke sebelumnya kepada pengganggu itu dan bagaimana seseorang tidak bisa tahu hasilnya tanpa mencoba. Meskipun ia baru bertemu Deke hari ini, ia merasa yakin dengan kata-katanya dan memutuskan untuk mencoba. Dan karena Zeke percaya padanya, Langas memutuskan untuk percaya pada dirinya sendiri juga. Ketika ia menggenggam tombak, ia merasakan aliran kekuatan sumber yang sangat besar di tubuhnya. Dengan cara yang belum pernah ia rasakan saat menggunakan pedang, Langis berteriak dan menusuk tombak itu. Dan sementara Uriten mengejeknya, mengatakan bahwa mengubah senjata tidak akan membuatnya berhasil. Langis merasa seolah-olah tombak itu telah menjadi bagian dari tubuhnya sejak awal. Dan dalam sekejap, tusukannya menembus batu itu, menciptakan kilatan yang kuat.
Uriten dan teman-temannya terkejut dan berteriak tidak percaya. Bahkan para penguji terkejut, dan salah satu dari mereka berkomentar bahwa Langis tidak hanya menggores batu itu, ia menusuknya sepenuhnya. Deke bertepuk tangan, memberi selamat kepada Langis atas penampilannya yang luar biasa. Sementara Langis berdiri dalam keadaan tidak percaya, bertanya-tanya apa yang baru saja ia lakukan. Penguji mengumumkan keberhasilan pelamar nomor 414, dan Langis terus mengulangi dengan kaget bahwa ia telah lulus. Deke memeluknya saat Langis menangis, meyakinkannya bahwa ia telah melakukannya seperti yang ia harapkan. Langis memeluk Deke dengan kegembiraan yang luar biasa, berteriak bahwa ia benar-benar lulus. Di tribun, teman-teman Reed menolak untuk percaya apa yang telah terjadi, bersikeras itu hanya kebetulan. Segera setelah itu, penguji mengumumkan dengan lantang bahwa tes telah selesai dan upacara penerimaan akan dimulai. Deke bertanya kepada Langis apakah hanya itu untuk tes dan Langis menjawab ya, menambahkan bahwa mungkin ada tes lain setelah penerimaan. Kemudian Zeke bertanya apa yang mereka lakukan di upacara itu dan Langis menjelaskan bahwa ini bukan tentang apa yang mereka lakukan. Long menjelaskan bahwa ini tentang kepemimpinan keluarga Dragon yang memberikan pidato ucapan selamat kepada mereka. Seorang pria dengan rambut putih dan merah dan ekspresi murah muncul di atas panggung dan Zeke bertanya-tanya siapa dia. Langis terkejut dan berbisik bahwa ini adalah kepala keluarga. Deke melanjutkan komentarnya, bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan wajah seperti itu bisa menjadi pemimpin dan menambahkan dengan sinis bahwa es itu sendiri akan lebih hangat darinya. Langis panik, menutupi mulut Zeke dengan tangannya, dan memohon padanya untuk diam. Langas terus memohon Zeke untuk diam. Deke melihat lebih dekat para pemimpin, berpikir dalam hati bahwa inilah kekuatan keluarga Dragon saat ini. Ia menilai tingkat kekuatan mereka, mencatat kehadiran banyak petarung bintang 7 dan sejumlah besar petarung bintang 6, menyimpulkan bahwa itu memang kekuatan yang hebat. Kemudian ia memusatkan perhatiannya pada kepala keluarga saat ini yang dikenal sebagai Balsa El Dragon dan terkejut ketika ia menyadari tingkatnya adalah 8 bintang. Deke berpikir bahwa 1000 tahun yang lalu bahkan tidak ada 10 orang di seluruh dunia pada tingkat kekuatan itu. Kemudian ia menyimpulkan bahwa pria ini adalah ayahnya dan merasa tidak nyaman tentang dia. Seorang pejabat meminta perhatian semua orang, mengumumkan bahwa Tuan Balsa akan menyampaikan pidatonya. Balsa memulai pidatonya yang singkat dengan mendesak para siswa baru untuk berusaha menjadi darah dan daging keluarga Dragon. Saat ia berbicara, tekanan yang luar biasa memancar darinya yang membuat para siswa, termasuk Langas, merasa tercekik dan tidak bisa bernapas. Deke memperhatikan kesusahan Langas dan yang lainnya tidak dapat menahan tekanan dari aura kepala keluarga. Dan ketika ia melihat Balsa, ia merasakan kebencian yang luar biasa memancar darinya. Deke berpikir bahwa ia tidak tahu apa yang telah terjadi pada ayahnya, tetapi ia jelas tidak menyukainya. Seorang pejabat dengan antusias berkomentar tentang kata-kata Balsa yang luar biasa. Balsa menyelesaikan pidatonya dengan cepat. Pejabat itu berkomentar bahwa Balsa akan menyerahkan salam formal kepada yang lain dan tidak berbicara panjang lebar, tetapi ia mengkonfirmasi bahwa ia memiliki harapan yang tinggi dari mereka, lalu pergi. Pejabat lain yang tampak ceria naik ke atas panggung dan berteriak dengan antusias, mendorong para pemuda untuk berusaha dan bekerja keras, lalu menambahkan dengan bercanda bahwa mereka yang mengkhawatirkan hal-hal kecil akan menjadi botak. Meskipun siswa bingung, Langas berkomentar bahwa suasana umum telah berubah menjadi lebih baik. Setelah itu, penguji lain mengumumkan dimulainya penugasan asrama siswa. Deke bertanya apakah mereka semua pergi ke tempat yang sama, dan Langis menjelaskan bahwa ada 4 sarang terpisah dan bahwa para siswa didistribusikan di antara aula timur, barat, selatan, dan utara. Penguji memanggil nomor 315, dan Zeke menyadari itu gilirannya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Langis, dan mereka saling mendoakan keberuntungan. Deke tiba di sebuah bangunan mewah bernama Sarang Naga, Aula Timur. Saat ia berjalan melalui koridor, ia menyadari bahwa banyak hal telah berubah setelah 1000 tahun, dan ia segera tersesat. Akhirnya, ia menemukan kamarnya. Merasa menyesal karena terlambat dan berasumsi bahwa teman sekamarnya sudah tiba, ia membuka pintu dan mulai meminta maaf atas keterlambatannya.